Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya dan mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk apa yang Tuhan boleh kenan kepada setiap kami sepanjang satu pekan yang telah kami lewati. Dalam pergulatan, pergumulan, dalam sukacita maupun keprihatinan, dalam kelebihan ataupun kekurangan, di dalam kekhawatiran atau dalam damai sejahtera, Tuhan telah menyertai setiap kami dan menyertai umat Tuhan dimanapun kami berada. Hingga memasuki hari pertama pada minggu ini ya Tuhan, kami bersama-sama disatukan oleh Tuhan untuk beribadah secara bersama-sama, sekalipun kami tidak secara fisik disatukan di satu tempat, namun hati kami dipersatukan di dalam roh yang penuh kasih yang diikat di dalam Kristus Yesus. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan dan doa yang kami lafazkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami ya Allah, untuk mempersembahkan segenap hati pikiran kami, guna disapa, guna ditegur, guna diperbaiki, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, teduhkanlah hati kami dari suara-suara lain, dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu kami, sehingga hati kami saja hanya terarah kepada pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau utus menjadi pemberita-Mu ya Allah. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan hamba-Mu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bersahaja dan penuh setia. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun jemaat berada, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut penuturan Matius pada pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Setelah itu dilanjutkan pada ayatnya yang ke-36 sampai 43. Saya menghimbau, sekalipun saya tidak hadir, kita tidak bertatapan muka, mari kita membuka Alkitab masing-masing di rumah kita dan membaca secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikian ada tertulis. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah dan berberkas-berkas untuk dibakar.
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayatnya yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang-orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sekalipun sekali lagi kita terpisah secara fisik, hati kita disatukan di dalam Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena minggu ini merupakan minggu kedua kita boleh melakukan ibadah secara streaming, meskipun dengan protokol yang begitu ketat. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara sekalian melihat para petugas, anggota majelis menggunakan maskernya secara ketat, dan saya mohon izin karena kelemahan fisik saya tidak memungkinkan saya menggunakan masker lebih dari 1 jam. Sehingga saya menaruh masker saya di kantong saya seperti ini, dan akan saya kenakan lagi nanti ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, perenungan kita pada minggu ini berbicara tentang perumpamaan. Dan ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus membentangkan perumpamaan yang lain lagi. Nah, artinya Yesus seringkali membentangkan atau memberi pengajaran di dalam bentuk perumpamaan. Mengapa demikian? Karena bentuk perumpamaan adalah metode pengajaran yang lebih efektif. Nanti saya akan membahas agak dalam seputar hal itu. Yang jelas dari perkataan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberi pengajaran bukan kali ini saja di dalam bentuk perumpamaan. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara sekalian akan teringat perumpamaan tentang domba yang hilang, karena itu berbicara tentang kita. Mungkin kita akan ada lagi yang teringat akan pokok anggur dan lain sebagainya, karena memang banyak sekali tentang perumpamaan. Kalau Injil Yohanes menaruhnya 7, karena angka 7 itu angka sempurna di dalam Alkitab. Nah, tetapi saya akan mulai membahasnya. Dikatakan ketika Tuhan Yesus memulai perumpamaan yang lain lagi, dikatakan kerajaan surga itu seumpama. Kerajaan surga. Jadi di situ berbicara tentang kerajaan surga. Apa signifikansinya?
Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga dan signifikansinya di dalam kehidupan yang sekarang. Sebelum saya membahas hal itu, sekali lagi menurut Yoyakim Yeremia, seorang pakar teologi yang menekuni sastra perumpamaan, dia mengatakan bahwa mengajar di dalam bentuk perumpamaan itu menjadi tradisi umum, menjadi suatu habit yang wajar dan diterima oleh masyarakat yang ada di Timur Tengah. Jadi para rabai, para guru-guru agama, orang Yahudi di sana kalau mengajar umumnya menggunakan perumpamaan. Dan ketika menggunakan perumpamaan tadi menggunakan kata hal kerajaan surga. Jadi ketika dia mengajar sesuatu kebenaran yang akan diungkapkan, mereka mengatakan dengan mengatakan hal kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena ketika berbicara tentang kerajaan surga, masyarakat yang religius umumnya lebih tertarik. Dan lebih dari itu, bahwa kerajaan surga mengandung makna yang lain, yang lebih dalam. Jadi kalau kita berpikir bahwa kerajaan surga itu serta-merta adalah nanti di akhir zaman, surga yang indah, itu tidak salah, tetapi tidak 100% tepat. Karena kerajaan surga lebih daripada itu. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Injil saja, tentang kerajaan surga itu tidak kurang disebutkan 116 kali. Kerajaan surga, kerajaan Allah, kata para teolog tidak kurang dari 116 kali. Mungkin karena kacamata saya sudah tidak terlalu bagus, saya melakukan survei singkat itu saya menemukan sekitar 96 kali saja. Tetapi okelah, minimum 96 kali itu sudah suatu hal yang sangat penting karena diulang-ulang di dalam Injil yang begitu pendek. Bahkan kita diingatkan juga di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berbicara apa? Datanglah ke kerajaanmu. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kerajaan Allah itu menjadi satu hal yang penting. Dan itu mungkin mengagetkan sebagian dari kita, tapi saya yakin beberapa orang yang belajar agak dalam tidak terlalu kaget lagi, bahwa Tuhan Yesus pernah menyebutkan, berkali-kali mengingatkan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Misalnya saja di Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Dan ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh orang Farisi, kapan kerajaan Allah itu datang? Misalnya di Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang dan ada di antara kita. Dan kerajaan Allah bukan berbicara ciri-ciri fisik. Oleh karena itu, kalau saya mendefinisikan di mana raja hadir, di situ kerajaannya. Kalau misalnya di mana presiden itu hadir, di situ letak negaranya. Makanya ketika Jokowi misalnya ke Papua, ya disitulah Indonesia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendefinisikan bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar the kingdom, tetapi lebih lagi berbicara the kingship. Berbicara di mana Allah bertahta. Abraham Kuyper, salah seorang teolog reform, Perdana Menteri Belanda tahun 1900 sampai 1905 atau 6 begitu,
Seorang pendeta gereja Presbyterian pernah mengatakan suatu pernyataan yang begitu dalam dan luar biasa. Dia mengatakan begini, tidak ada satu jengkal di alam semesta ini di mana Kristus tidak mengklaim itu milikku. Sekali lagi, di alam semesta ini tidak ada satu jengkal ruang pun di mana Kristus tidak berkata, itu milikku. Artinya, Kristus yang menjadi raja, Kristus yang menjadi pemilik dari segala sesuatu. Sehingga anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, jangan berpikir kamu aman melakukan dosamu di tempat-tempat yang tersembunyi. Karena Yesus pun hadir di sana. Atau ada satu pertanyaan yang nyeleneh. Tuhan kita hadir nggak sih di tempat dugem gitu? Kalau di tempat dugem kan Tuhan suci nggak mau hadir, jadi saya aman di sana. No, Tuhan hadir. Sekali lagi saya hendak mengingatkan bahwa kerajaan Allah adalah tempat di mana Allah bertahta, di mana tempat Allah memerintah, di mana Allah mengelola wilayah kekuasaannya. Jadi tidak semata-mata mengacu kepada hal-hal yang bersifat eskatologis nanti di akhir zaman, di sorga kelak, bukan di situ, tetapi juga hadir di sini dan saat ini. Maka doa Tuhan Yesus secara lengkap tadi mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang ada di sorga. Dengan kata lain, doa Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus, keinginan Tuhan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah di mana kita ditempatkan. Karena Yesus selama-lamanya adalah Raja kita. Jadi ketika berbicara hal kerajaan Allah adalah, dengan kata lain, yang Allah inginkan, kebenaran yang Allah ingin kita lakukan, seumpama. Jadi hak kerajaan Allah itu adalah wujud keinginan Allah supaya kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita. Hak kerajaan Allah, hak kebenaran itu adalah dikatakan seumpama. Nah, baru kerajaan Allah sudah lama, apalagi seumpamanya nih. Nah, sekali lagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan, tujuannya adalah mengajar lebih efektif. Sekali lagi, perumpamaan adalah model pengajaran secara efektif untuk menyaring, sekali lagi, untuk menyaring pendengar, mana pendengar yang hanya mendengar dan mana yang ingin mendengarkan. Beda antara mendengar dan mendengarkan. Kalau bahasa Inggris, satu hear, satu listen, itu jelas berbeda sekali. Jadi perumpamaan itu adalah satu metode untuk mengajar mana orang yang mau mendengar dan mana yang mau mendengarkan. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-36 nanti katakan gitu, murid-murid tanya, maksudnya apa? Nah, itu adalah ciri orang yang ingin mendengarkan. Kalau yang hanya mendengar, ngerti nggak ngerti, pokoknya kebaktian selesai. Nggak penting ngerti nggak ngerti. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan, Allah akan memberi penjelasannya. Maka di Mazmur 25 ayat yang ke-9, mengatakan bahwa Ia, Allah, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan dengan jujur, ketika dia tidak tahu akan tanya, apa maksudnya? Apa yang harus aku lakukan? Tetapi kalau orang yang tinggi hati, khotbahnya cuma gitu aja. Itu kan udah sering dibaca, nggak ada perikop lain apa? Udah sering didengarkan. Dan ketika ayat 36 dan 37, para murid bertanya, Tuhan Yesus baru memberi penjelasan.
Pemilihan Tuhan Yesus mengajar tentang tentang tanaman gandum ini luar biasa menurut saya. Mengapa? Karena gandum itu makanan utama bagi rakyat Timur Tengah. Sama halnya dengan ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pokok anggur. Itu juga minuman utama bagi masyarakat di Timur Tengah. Jadi ketika Yesus itu ngomong hal kerajaan Allah seperti gandum, langsung tahu. Coba kalau seandainya Yesus itu mengajarkan hal kerajaan Allah itu seperti pohon salak. Murid-muridnya kan tanya, salak itu apa? Buka dulu, apa itu kamus atau buka itu apa ensiklopedi. Salak, oh salak itu bentuknya seperti ini, kulitnya seperti ular, baru bayangin kan sulit. Kalau kita ngomong gandum, murid langsung nggak usah diceritain. Dan yang kedua, dia juga berbicara tentang ilalang atau lalang. Ya, lalang adalah tanaman liar yang mengganggu pertanian atau kalau bahasa Indonesianya disebut gulma gitu, yang mengganggu. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi memilih hal-hal ini supaya langsung mudah dicerna dan mengerti. Dan ketika Yesus menyandingkan antara gandum dan lalang, bukan gandum dengan mangga. Itu juga ada satu maksud. Karena kata lalang, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya begitu, ya, pendeta Craig Keener, salah seorang teolog Pentakosta yang saya kagumi karena tafsirannya begitu bagus. Dia di dalam ensiklopedinya dia menulis tentang lalang yang dimaksud adalah pohon liar sejenis gandum hitam yang sangat beracun dan sangat mengganggu pertumbuhan gandum yang asli. Bentuknya sulit dibedakan. Bentuk antara gandum dan lalang yang dimaksud di dalam perumpamaan ini sangat-sangat mirip. Sehingga tidak bisa dibedakan sampai mengeluarkan bulirnya. Maka ketika dikatakan tumbuh bersama-sama di ayat yang ke-26, mengeluarkan bulirnya, baru tahu para petani bahwa itu ada lalang. Nah, nantinya kita akan lihat betapa miripnya anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Betapa miripnya ajaran yang benar dengan ajaran bidat. Betapa miripnya orang-orang tebusan dan orang-orang durhaka. Sangat mirip. Maka tidak mudah hanya orang yang profesional yang bisa membedakannya. Dan ilalang ini yang membedakan cuma satu. Bulir-bulirnya lebih jarang. Karena bulir-bulirnya lebih jarang, maka ketika dia mengeluarkan bulir-bulirnya, si gandum makin banyak yang berisi semakin merunduk, dia tetap berdiri. Nah, ketika dia tetap berdiri, maka gampang dibedakan. Tadi diceritakan di situ Bapak Ibu, bahwa seorang petani menabur benih gandum yang baik. Saat tidur, ada seorang jahat menabur bibit ilalang. Dan bibit ilalang itu tumbuh bersama-sama karena memang sulit dibedakan. Ketika pekerja itu tahu, sudah terlambat. Karena sudah begitu besar. Karena memang sulit dibedakan. Maka, ayat yang ke-28, ketika para petani tadi sadar, ketika para buruh tadi sadar, tanya kepada bapak petani ini. Dia bertanya, Tuan, maukah supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dan Tuan itu enggak mengatakan, ya cabut, bener enggak. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabutnya lalang itu, biarkan keduanya tumbuh bersama-sama. Kekal selama-lamanya. Bukan. Biarkan tumbuh bersama-sama,
sampai waktunya menuai. Jadi ada suatu titik di mana ada penyelesaian, yaitu waktu menuai. Mungkin kita sudah mulai tanya-tanya, kok Tuhan membiarkan begitu? Kok petani membiarkan begitu? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong kita. Kita tidak perlu repot-repot membuka tafsiran, kita nggak perlu membuka komentari yang tebal-tebal itu, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita dengan penjelasan di ayat 37 sampai 39. Ketika para murid mempertanyakan di ayat yang ke-36, apa maksud perumpamaan tadi. Dan Tuhan Yesus menjelaskan dari ayatnya yang ke-37 sampai 39, jadi penabur itu adalah anak manusia. Siapa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia, dia mengatakan dirinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Apa ladang itu? Yaitu dunia. Apa gandum itu? Dibilangkan anak-anak kerajaan. Apa lalang itu? Yaitu anak-anak si jahat. Siapa pekerja itu? Yaitu malaikat. Siapa musuh yang menanamkan secara diam-diam benih lalang itu? Yaitu iblis. Tetapi saya mengingatkan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, untuk ketika membaca perumpamaan tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya detail. Karena tadi dikatakan ketika petani telah menabur bibit-bibit gandum, dan ketika orang-orang tidur, maka datanglah seorang yang jahat menaburkan benih-benih ilalang. Langsung dikatakan tidur. Apakah dengan demikian Tuhan tidur? Kalau kita membaca perumpamaan, jangan terjebak pada hal-hal detail, melainkan pesan intinya. Contoh yang lain misalnya, ketika kita membahas tentang pokok anggur, kita nggak jebak, wah cabang yang tidak berbuah dipotong, dilempar ke dalam api. Apakah keselamatan bisa hilang? Itu nggak bicara itu. Itu common practice. Orang kalau nanam anggur, kalau yang nggak berbuah ya digunting. Kalau yang berbuah ya dibersihkan semakin banyak berbuah. Kalau nggak percaya tanya Bu Rosalin di rumah. Itu pernah menanam anggur dan saya agak jengkel ngeliat anggur kok gundul terus. Karena aku lihatnya sukanya yang indah, dia maunya buah begitu. Dan memang demikian kalau lagi banyak berbuah. Harus banyak sering dipotong. Maka terjadi perdebatan yang cukup panas ketika coklat di depan itu mau digunduli atau tidak. Saya mengatakan ini musim kemarau, kita butuh daunnya. Saya tidak akan membahas itu lebih panjang karena itu urusan keluarga saya. Nah, sekali lagi jangan sampai terjebak kepada permasalahan-permasalahan yang detail. Nah, ketika dikatakan semua tertidur, itu mengatakan bahwa itu proses yang wajar. Tidak sesuatu yang bukan yang harus ditafsirkan. Nah, yang menjadi pokok pemberitaan adalah ketika para petani, para buruh menanyakan, apakah aku harus mencabutnya? Sang pemilik ladang yang diidentifikasikan sebagai Yesus sendiri mengatakan, jangan, nanti saja pada waktu menuai. Ketika nanti pada waktu menuai, yaitu pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, ayat 41, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengidentifikasi adanya orang-orang yang menganut ajaran-ajaran sesat sekalipun, kita dilarang untuk membenci, kita dilarang untuk menyakiti atau memberantas kejahatan dengan tindakan yang jahat.
Karena nanti pada masanya Tuhan sendiri yang akan mengutus malaikatnya untuk melakukan penghakiman bagi mereka yang menantang ketuhanan Yesus Kristus sekaligus mengajarkan kejahatan. Dan pada saat yang sama nanti anak-anak kerajaan, orang-orang percaya akan bersinar seperti matahari, akan menerima reward-nya. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di rumah nanti setelah khotbah ini di Kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Itu berbicara bahwa nanti setiap orang-orang yang setia akan memperoleh reward-nya. Wahyu 2 ayat 7 untuk jemaat di Efesus, ayat 2 ayat 11, 2 ayat 17, 2 ayat 26 sampai 28 itu berbicara reward yang akan diterima oleh gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman. Tetap mengganjal di pertanyaan bagi kita. Pertanyaannya, mengapa mesti nungguin sampai akhir zaman? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ini merupakan bentuk kesabaran Allah terhadap umat manusia. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah sebagai suatu kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya, kalau sekarang masih diberi waktu oleh Tuhan, bagi orang yang belum terima Kristus, bagi orang yang belum mengenal kebenaran, diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran. Dan bagi kita yang telah mengenal kebenaran, diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi kebenaran kepada setiap orang yang membutuhkan. Kalau tadi Rasul Petrus, sekarang Rasul Paulus mengatakan juga hal yang sama. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelepangan hatinya? Roma 2 ayat 4. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kamu kepada pertobatan. Jadi kalau sekarang ini masa perkenanan Allah, masa kesabaran Allah, maka sesungguhnya Allah tidak menginginkan kita untuk membasmi kejahatan dengan kejahatan. Itulah metode pemerintahan Allah. Itulah metode the kingship of God tadi. Itulah rahasia kerajaan Allah yang sedang diajarkan kepada kita tentang perumpamaan gandum dan lalang. Dan kita tahu dari perumpamaan tadi, baik antara gandum dan lalang, hanya bisa dilihat ketika sudah mengeluarkan tugasnya. Ketika mereka sudah mengeluarkan buahnya. Dan telah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, telah menjalankan tugasnya. Dalam menunggu penghakiman akhir zaman, apakah dengan demikian kita cuek? Apakah dengan demikian kita akan mendiamkan kejahatan ataupun ajaran yang sesat di sekeliling kita? Perumpamaan tadi tidak berbicara hal itu. Tetapi kalau berbicara tentang tugas kita, tentu teks-teks lain yang harus dibahas. Misalkan saja bahwa kita sambil menunggu kedatangan Kristus yang kali kedua, kita mempunyai tugas penginjilan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Kisah Rasul 1 ayat 8 berbicara apa? Dan kau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Tugas penginjilan. Tugas yang lain lagi juga tugas apologetika. Tugas menceritakan kebenaran firman Tuhan ketika iman kita dipertanyakan. Saya akan menutup renungan ini
Tugas apologetika menjadi tema Paskah kita tahun ini. Waktu itu dikutip dari 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi kepada kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kepercayaan kita, apa menjadi iman kita, apa menjadi pengharapan kita. Tetapi ada catatannya. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Karena cara seperti itulah cara Allah memerintah. Karena cara seperti itulah kerajaan Allah yang Tuhan maksudkan di dalam perumpamaan gandum dan ilalang. Kita tetap menghadirkan kerajaan Allah sambil menunggu kehadiran kerajaan Allah dengan kesempurnaannya. Ini kita harus lakukan juga sekalipun di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Melalui masa pandemi seperti sekarang ini, terlihat siapa anak-anak Allah yang berusaha menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi juga ada orang-orang yang berusaha menghadirkan kerajaannya secara pribadi. Ada orang yang ingin memberitakan firman Tuhan melalui media online. Tetapi ada juga orang-orang untuk pansos, panjat sosial supaya memperoleh subscriber dan memperoleh penghasilan dari sana. Dan ketika orang kehilangan pengharapan nggak bisa beribadah secara fisik, secara offsite seperti di tempat ini nantinya, justru anak-anak kerajaan Allah bisa melihat peluang mengadakan kebaktian online, melakukan pembinaan online yang lintas gereja, lintas tempat, dan lintas waktu. Dan jangan berpikir iblis diam. Iblis tidak tinggal diam. Dia juga akan menaruhkan benih-benih ilalang itu. Bentuk apa? Di dalam ibadah-ibadah online, khususnya untuk anak-anak kecil dan remaja, dengan menggunakan kelemahan Zoom, banyak yang memasukkan konten porno mendadak. Dan ketika pornografi yang hanya sepersekian detik itu, 3-5 detik sebelum ditombol di kick out, lebih gampang terekam dibandingkan khotbah saya yang 1 jam. Dan itu yang benar-benar terjadi. Kita menyerah? Tidak. Kita tetap bersemangat menghadirkan kerajaan Allah sambil menunggu kerajaan Allah datang dengan segala kepenuhannya. Dan saya hendak mengajarkan satu jurus silat pamungkas saya di dalam khotbah saya pada siang hari ini. Saya mempunyai jurus seperti ini. Ketika kepala mendongak ke angkasa, kaki saya tetap menginjak bumi. Itulah kuda-kuda yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Ketika mengharapkan kerajaan Allah datang dengan segala kepenuhannya, saat yang sama, kaki kita masih menginjak di bumi, di dunia nyata ini, karena kepada kita diminta untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sama persis seperti Tuhan Yesus inginkan bagi setiap kita. Selamat melihat peluang-peluang yang ada di masa pandemik ini. Bagaimana membangun keluarga yang lebih kuat. Bagaimana membangun pembinaan yang lebih lintas gereja. Bagaimana memanfaatkan situasi yang ada ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan jadilah anak-anak terang yang cerdik, yang tidak mudah terhimpit oleh lalang-lalang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu hening bagi kita.